Ini putra saya yang sebelumnya hilang tanpa kabar. Jadi hari ini kalian merayakan dua perayaan sekaligus. Teman-teman, saya ucapkan selamat hari raya kepada kalian. Selamat Hari Kemenangan. Parade kemenangan yang berlangsung paling singkat sejauh ini tanpa peralatan militer tetap dilaksanakan hari ini di Moskow. Vladimir Putin di tengah sejumlah kecil tamu membuat beberapa pernyataan bombastis. Dia kembali menegaskan bahwa tentara Rusia telah menyelamatkan Eropa, serta mengatakan bahwa prestasi generasi pemenang menginspirasi para penjajah Rusia yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai operasi militer khusus. Dia juga menyebut tentang dugaan ancaman dari NATO. Tapi itu memang ada. Dan tahun ini untuk pertama kalinya dalam parade kemenangan di Rusia, istri dan ibu dari para penjajah yang tewas dalam perang melawan Ukraina dibawa ke parade. Bahkan gambar ini pun menunjukkan besarnya tragedi itu. Dan tepat pada tanggal 9 Mei, layanan Rusia BBC yang hanya mencatat penjajah yang tewas dan telah diverifikasi, menyatakan bahwa Rusia, dan itu baru angka resmi, sudah kehilangan 352.000 orang. Dan sekali lagi, itu hanyalah angka yang diakui oleh Kremlin. Selain itu, di parade juga diperlihatkan metode baru peluncuran drone Shahed ke Ukraina, serta ditampilkan salinan rudal Flamingo Ukraina buatan Rusia. Tapi itu belum semuanya. Tentang semua hal yang tidak ditampilkan di parade ini, akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube, saya akan sangat berterima kasih kepada kalian. Dan jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi di awal episode ini, saya sengaja memasukkan video singkat dari aksi resimen abadi di Rusia, di mana seorang wanita menunjukkan potret dan mengatakan bahwa putranya hilang tanpa kabar dalam perang melawan Ukraina. Dan sebagai balasan, dia malah diberi ucapan selamat hari kemenangan. Mereka bilang, oh jadi hari ini Anda punya dua perayaan sekaligus. Dan Anda tahu, ini sangat khas untuk Rusia, di mana Vladimir Putin semakin sulit menyembunyikan besarnya kerugian dalam perang. Misalnya di Chita, Rusia, pada tanggal 9 Mei, untuk pertama kalinya istri dan ibu tentara yang tewas selama invasi ke Ukraina ikut berbaris dalam parade di lapangan pusat. Dalam rekaman yang dipublikasikan, terlihat para wanita mengenakan seragam yang sama dan di barisan paling belakang ada wanita-wanita yang membawa potret para penjajah Rusia yang hina dan telah tewas. Chesan Bolshakov ikut serta dalam menjalankan tugas-tugas khusus dan tempur yang sangat sulit di wilayah operasi militer khusus. Елена Владимировна Константинова, Ibu dari Sersan Senior Garda. Namun intinya adalah, tahun ini Vladimir Putin sendiri mulai mencoba mengalihkan topik kerugian dalam perang menjadi seruan patriotik seperti itu. Di parade yang sama, pembawa acara mengatakan bahwa seragam yang dikenakan oleh para janda dan ibu para pahlawan operasi militer khusus adalah, kutipan, simbol tanggung jawab, kesetiaan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada mereka yang sekarang berada di garis depan. Sementara itu, menjelang hari raya, di beberapa wilayah Rusia menerima pedoman dari Kremlin yang mewajibkan mengganti kata parade dengan prosesi khidmat. Dan poster seperti itu memang muncul di Krasnodar, Ufa, dan Chelyabinsk. Katanya kita harus lebih berhati-hati dengan kata parade kemenangan, sementara tentara Rusia terus mati di Ukraina. Dan di tengah situasi ini, layanan BBC berbahasa Rusia menerbitkan informasi bahwa jumlah total penjajah Rusia yang secara resmi diakui tewas sejak awal invasi besar-besaran hingga akhir tahun 2025 mencapai 352.000 orang. Kesimpulan ini dicapai oleh para jurnalis setelah menganalisis daftar nama korban tewas, data dari registri perkara waris, dan statistik pengadilan. Untuk pertama kalinya selama ini, penilaian ini tidak hanya mencakup korban tewas biasa yang kematiannya tercatat melalui kantor catatan sipil, tetapi juga mereka yang dinyatakan tewas atau hilang melalui pengadilan. Nah, maksud saya, Anda pasti paham bahwa kematian sejumlah besar penjajah Rusia itu ya memang sengaja ditutupi atau tidak diakui. Dan misalnya, selama seluruh masa perang, ini yang secara resmi diketahui, 90.000 tentara Rusia mati. Tapi keluarga mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah mati, dan melalui pengadilan mereka membuktikan bahwa sebenarnya mereka sudah lama meninggal. Dan seperti yang dijelaskan oleh para penulis penelitian, puncak kerugian terjadi pada tahun 2024 sampai 2025,
ketika intensitas pertempuran meningkat tajam. Tepat pada periode inilah pengadilan di Rusia mulai secara massal mengakui orang hilang sebagai telah meninggal. Dan dalam 2 tahun ada hingga 86.000 gugatan yang diajukan oleh satuan militer dan keluarga. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa dari Desember 2025 hingga April 2026, menurut perhitungan pihak Ukraina, tentara Rusia kehilangan sekitar 157.000 orang yang tewas dan terluka. Sedangkan pada periode yang sama, hanya berhasil merekrut 148.000 sukarelawan. Ini berarti bahwa laju kerugian mulai melampaui kemampuan untuk menggantikan personel. Dan inilah Vladimir Putin berbicara di parade kemenangan di Lapangan Merah yang berlangsung tanpa peralatan militer dan dengan latar belakang pemutusan internet seluler di seluruh Moskow karena ancaman serangan drone. Menyatakan tentang adanya kemajuan tertentu dari tentara Rusia di Ukraina dan menuduh negara-negara NATO mendukung kekuatan agresif. Namun sebenarnya Putin tidak menjelaskan kemana para penjajah itu maju. Namun di sini ada contoh yang cukup jelas. Para penjajah Rusia begitu sukses menjalankan operasi militer khusus mereka melawan Ukraina, sehingga di sekitar Moskow dibentuk satu lagi lingkaran pertahanan udara tambahan. Yang dimaksud adalah penguatan posisi, terutama dengan sistem rudal dan meriam anti pesawat pansir. Dilaporkan bahwa sejak tahun 2023 sudah lebih dari 100 sistem pertahanan udara ditempatkan di Moskow. Sementara Tuapse sendiri terbakar selama berminggu-minggu. Sekali lagi, semuanya berjalan sesuai rencana bagi Putin, sehingga parade di Lapangan Merah tahun ini hanya berlangsung sekitar 45 menit dan menjadi salah satu yang terpendek dalam sejarah modern acara tersebut. Untuk pertama kalinya dalam 19 tahun, parade di Moskow diadakan tanpa peralatan militer. Alih-alih peluncur roket dan tank, barisan penjajah yang memalukan berbaris di Lapangan Merah. Demonstrasi senjata dalam siaran parade digantikan dengan cuplikan video. Penonton diperlihatkan video yang menampilkan demonstrasi drone dan senjata nuklir, di mana ditampilkan contoh teknologi terbaru Rusia serta kapal selam nuklir Arkhangelsk dan Knyaz Vladimir. Dan puncak dari paranoia Vladimir Putin adalah sebagai berikut. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahkan anggota Duma Negara dan anggota pemerintah Rusia tidak diizinkan masuk ke tribun parade kemenangan di Lapangan Merah. Vladimir Putin hanya ditemani oleh anggota Dewan Keamanan, lingkaran pejabat terdekat dengan presiden, diantaranya para pemimpin lembaga penegak hukum, administrasi presiden, dan ketua kedua kamar parlemen. Mereka adalah Valentina Matvienko dan Vyacheslav Volodin. Pejabat lainnya hanya dilarang masuk. Seperti biasa, Vladimir Putin didampingi oleh Ibu Negara Federasi Rusia, Alexander Lukashenko. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam parade ini, pasukan militer Korea Utara ikut serta. Dan acara tersebut ditutup dengan terbangnya pesawat serang Rusia Su-25 di atas Lapangan Merah, yang merupakan bagian dari Angkatan Udara dan Antariksa Federasi Rusia. Namun yang lebih menarik adalah rekaman para penjajah yang meluncurkan drone ke Ukraina. Federasi Rusia memperlihatkan bagaimana mereka meluncurkan Shahed ke Ukraina langsung dari mobil. Dan juga di parade diperlihatkan bagaimana replika kecil dari rudal Ukraina FP5 Flamingo yang di Rusia disebut Kiran 5, dan itu menarik. Orang-orang Rusia begitu lantang menyatakan bahwa Ukraina tidak mampu mengembangkan apapun sendiri. Namun ternyata Rusia sudah mencoba meniru pengembangan Ukraina. Tim tempur Kiran 2 dan Kiran 5 melakukan persiapan dan peluncuran pesawat tak berawak dengan tujuan menghancurkan objek-objek militer yang berada jauh di belakang garis musuh. Pada hari libur ini, personel kami tetap menjalankan tugas tempur. Kami mengucapkan selamat kepada para veteran dan seluruh warga negara atas hari kemenangan besar. Di sini saya akan berhenti sejenak dan langsung mengatakan kepada penonton berbahasa Ukraina di kanal YouTube ini, bahwa saya sekarang memiliki kanal YouTube baru, di mana setiap malam saya menyajikan rangkuman hari itu secara eksklusif dalam bahasa Ukraina dan dengan fokus pada topik-topik Ukraina. Jadi, jika Anda lebih suka mendengarkan berita dalam bahasa Ukraina, saya akan meninggalkan tautan di deskripsi video ini ke kanal YouTube baru Oleksii Pichi dan Pete Sumki. Silakan berlangganan dan dukung kanal YouTube baru.
Selain itu, tulis komentar Anda, berlangganan kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.